Pekan ini Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya Komisi 2 DPR RI diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Bogor, Haji Andang Subtandar di Gedung Serbaguna 1 dengan didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bogor. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Riza Patria berharap kehadiran Komisi 2 DPR RI di Kabupaten Bogor dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bogor ke pusat. Apa sih yang diharapkan Bapak-Bapak ini dari Bogor dan Cianjur? Apa yang mau diminta? Programkah, anggarankah, kebijakan apa, kewenangan apa? Silakan dapatkan. Umpamanya mau protes ke menteri apa yang dianggap menghambat, silakan sampaikan. Memang tugas kami sebagai Komisi 2 untuk meneruskan apa yang menjadi harapan dari Bapak-Bapak di daerah. Sementara itu di tempat yang sama Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi menuturkan pembenahan untuk mengurangi masalah banjir memerlukan pembenahan juga dari pemerintah pusat, sehingga butuh koordinasi dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diambil oleh beberapa kota dan kabupaten, pertama dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Sukabumi Kabupaten, Tangerang Selatan, Depok, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, dengan Kabupaten Lebak. Kenapa ini saya sampaikan? Sehingga di dalam rapat kerja Komisi 2, kalau mengundang pemerintah daerah, tidak boleh terlepas dari beberapa kabupaten kota yang barusan saya sampaikan. Karena mereka juga masuk dalam bagian wilayah penyangga ibu kota. Karena kondisi Jakarta, kalau berbicara misalnya banjir dan yang lain-lain, tidak bisa diselesaikan oleh hanya persoalan Kabupaten Bogor. Termasuk Kabupaten Bogor yang seringkali muncul di beberapa media. Kalau banjir di Jakarta, seringkali guyonan itu muncul. Ini gara-garanya orang Bogor, kan begitu. Sehingga Jakarta banjir. Padahal sebaliknya, kami sangat membutuhkan bapak-bapak yang di Komisi 2 untuk melakukan langkah-langkah dengan kementerian, sehingga pembenahan untuk mengurangi masalah banjir, terutama yang memang akan dikunjungi terkait dengan tata ruang dan pertanahan di wilayah puncak. Kebijakan itu perlu diambil alih oleh pemerintah pusat, Pak. Kemarin sudah kita coba, misalnya contoh pembenahan villa yang berada di kawasan puncak. Apakah yang berada villa di tanah, kalau di tanah milik, bersertifikat, izinnya ada, kan tidak masalah. Tapi kalau villa-villa tersebut juga pertama menabrak tata ruang, berada di tanah juga HGU atau perkebunan, ini kan harus dibenahi. Sehingga perlu juga dibentuk tim oleh pemerintah pusat, sehingga daerah itu hanya anggota. Karena yang dihadapi oleh kita adalah kebanyakan pengambil kebijakan yang berada di pusat. Siapa sih pengambil kebijakan yang tidak punya tempat di kawasan puncak? Nah, sehingga yang keduanya juga butuh koordinasi dan kerjasama yang baik. Karena kalau tadi berbicara tentang persoalan kemacetan puncak, sebetulnya ruas yang harus diperlebar untuk akses jalan, apakah ke kiri 5 meter, ke kanan 5 meter, itu jalur puncak masih memungkinkan, apalagi disinkronkan dengan persoalan perda terkait dengan persoalan jalan. Tapi kan ini perlu koordinasi, dan koordinasi ini punya keterbatasan kalau ditangani oleh daerah. Pertama, jalan nasional. Keduanya kalau ditangani oleh pusat, itu kan lebih luas kemitraan kerjanya, gitu kan.